yang Islam. Wah enggak, enggak satu-satunya tempatnya hanya materi spiritual dengan nasionalisme. Ya sudah di situ aja. Oke. Aduh, tinggal 9 partai kemudian menjadi kelompok. Sudah menerima, kemudian lantas sekarang mereka tanya, Golkar di mana? Nah, saya mengatakan Golkar itu tidak mengutamakan mana aja, tapi keseimbangan daripada spiritual material ini. Gitu. Inilah yang selalu kita ingin memperjuangkan, keseimbangan hidup kita, dunia akhirat, material spiritual itu. Ini Golkar. Dan kita akan buat program daripada kehidupan yang seimbang, itu di dunia maupun juga di akhirat itu. Dan dengan demikian lantas ada 3 kekuatan. Oke, sudah. Lantas sekarang ABRI. ABRI ini gimana? Saya katakan, ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik tidak? Diakui. Karena pernah saya mulai secara demi. Oke, itu yang penting diakui. Kalau diakui, dengannya harus sama. Itu dengan kekuatan sosial politik lainnya, jangan dibeda-bedakan. Itu dalam rangka menampung daripada aspirasi rakyat untuk diperjuangkan. Dengan demikian, maka juga ABRI harus duduk, yaitu bisa menampung turut pemilihan umum, kemudian duduk di dalam lembaga legislatif, karena tempatnya daripada partai itu dalam perjuangan di lembaga legislatif itu. Nah, masalahnya sekarang ABRI apakah akan diizinkan untuk turut pemilihan umum, itu menurut tanda gambar sendiri atau bagaimana? Saya hanya nambahi pada waktu kalau turut bisa menang mutlak. Itu. Akhirnya tidak usah. Kalau tidak usah kita cari jalan. ABRI tidak serakah. Itu. Cukup daripada kekuatan yang bisa menjalankan fungsinya sebagai dinamisator dan stabilisator saja dalam kehidupan demokrasi. Karena itu berapa? Itu. Kalau kita mengenal demokrasi Barat separuh tambah 1 itu yang menang, itu tidak sampai di situ. Tapi cukup dengan 20% 1/5 aja. Karena itu ABRI diangkat 1/5 daripada kekuatan DPR. Itu diangkat. Gitu. Ini konsensus. Gitu. Tidak turut pemilihan umum, tapi dengan catatan lantas hak untuk memilih digugurkan. Oke lah. Gitu. Gitu. Tidak apa. Gitu. Tapi lantas sekarang mengenai soal cita-cita kita untuk mengamankan Pancasila dan Undang-Undang 45 sudah diganti. Kalau pasal 37 itu bisa mengganti daripada MPR bisa mengganti. Sekarang kita bertekad untuk bisa mengganti. Untuk sementara pengamanan supaya aman, maka 1/3 daripada MPR diangkat oleh ABRI. Ini mulai 1/3 itu untuk mengamankan supaya pasal 37 daripada Undang-Undang 45 itu tidak bisa terlaksana. Nah, oke, bisa. Karena saya gambarkan kalau sesuai dengan demokrasi Barat, itu, separuh tambah 1 sudah sah. Tapi kalau menurut Undang-Undang 45, untuk mengambil putusan yang penting harus 2/3. Mutlak 2/3. Kurang 1/3 tidak sah. Jadi 2/3 masih bisa. Itu 1/3 daripada ABRI. Tapi untuk mengamankan seluruhnya, sampai saya katakan, 1 saya culik itu sudah tidak akan sah. Gitu. Ya, kurang 2/3, berarti sidang tidak akan bisa berjalan. Gitu. Ini sebagai sendal guru saja. Akhirnya diterima, oke. Yang akhirnya kemudian kita ganti karena ada kecurigaan seolah-olah ini menurut 1/3 untuk mengamankan daripada status quo sampai sekarang, untuk mengamankan supaya menjadi presiden seumur hidup. Nah, katakan tidak benar. Tapi untuk mengamankan supaya pasal 37 itu tidak mudah dilaksanakan. Akhirnya diganti dengan referendum tersebut. Karena kalau sekarang tidak 1/3, tapi diganti dengan referendum. Tanyakan dulu kepada rakyat yang berdolat itu. Mengizinkan tidak. Kalau tidak mengizinkan, ya delegasinya tidak akan bisa terlaksana. Jadi itu pengamanan daripada keseluruhannya itu. Dengan demikian memperoleh konsensus. Konsensus itu memang tidak tertulis sebagai suatu keputusan, itu suatu musyawarah dari semua pimpinan partai dengan saya mewakili ABRI dan juga sebagai pengemban perintah 11 Maret itu. Dan bisa terselesaikan. Hanya pada waktu itu lantas misi minta syarat untuk pertama kali dalam rangka pemilihan umum supaya 9 partai itu masih bisa ikut melaksanakan ikut serta. Jadi belum atas 2 partai. Saya mengetahui untuk supaya bisa mengetahui sampai di mana itu suara yang diperoleh daripada pemilihan umum, silakan, itu boleh saja. Tapi dengan syarat 1,
hasil daripada pemilihan umum nanti walaupun partai belum disederhanakan karena undang-undangnya belum itu karena masih ada tanda gambar di partai sama satu Golkar itu hasilnya dalam pembentukan fraksi harus mencerminkan konsensus. Karena itu pada waktu pemilihan umum segera dibentuk DPR sama MPR, fraksinya adalah bukan fraksi masing-masing, tapi sudah fraksi Persatuan Pembangunan dan juga fraksi Demokrasi, fraksi Golongan Karya. Walaupun undang-undang partai itu belum ada. Karena undang-undang partai baru kemudian akan menghadapi pemilihan umum yang kedua tahun 77, tahun 75 baru bisa berhasil. Itu saja masih dengan asas ciri. Terus undang-undang kepartean menjadi dua partai sama golongan karya, asas Pancasila tapi masih diambil-ambil dengan asas ciri. Ini apa artinya? Belum percaya sepenuhnya kepada Pancasila. Karena itu kita usahakan itu baiklah kita pelajari daripada Pancasila ini. Kita pelajari, kita dalami sehingga menimbulkan keyakinan kita akan kebenaran daripada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dipandang hidup. Maka lahir daripada P4 itu pada sidang untuk 78 itu. Dan kemudian setelah itu baru lantas bisa membuat undang-undang kepartean merubah asas ciri dihilangkan sehingga kukuh menjadi satu-satunya asas daripada kekuatan sosial politik dan keormasan adalah Pancasila.